Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Alinia dengan NIM 11820606016 dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan menjelaskan materi mengenai glikolisis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biokimia. Pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup sehari-hari, pasti membutuhkan energi. Energi tersebut berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari. Terutama makanan yang mengandung unsur tepung, amilum, itu akan menjadi molekul yang sederhana yang disebut glukosa, atau dalam bahasa kimia yaitu C6H12O6. Molekul glukosa ini akan diserap oleh usus halus dan diedarkan oleh darah kepada sel-sel yang membutuhkan energi. Setelah sampai ke sel, glukosa ini akan bertemu dengan oksigen, maka akan terjadi reaksi yang biasa kita sebut respirasi aerob sel. Dengan persamaan kimia yang sudah sangat kita kenal yaitu C6H12O6 atau glukosa ditambah oksigen atau O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Dengan hasil sampingan adenosin trifosfat atau ATP. Berikut adalah tahap-tahap pada glikolisis. Tahap pertama, enzim heksokinase membantu pemindahan gugus fosfat dari ATP ke atom C6-glukosa, sehingga glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat dan ATP atau adenosin trifosfat berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Tahap kedua dari glikolisis yaitu proses perubahan glukosa 6-fosfat menuju fruktosa 6-fosfat. Ini dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Pada tahap ketiga glikolisis yaitu fruktosa 6-fosfat akan mendapatkan tambahan satu gugus fosfat dari ATP sehingga berubah namanya menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Proses ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Tahap keempat, glikolisis. Pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat yang memiliki 6 atom C dan 2 gugus fosfat menjadi dua bagian yang masing-masing terdiri dari 3 atom C dan 1 gugus fosfat. Senyawa tersebut adalah glyceraldehid 3-fosfat dan dehidroksiaseton fosfat. Pada tahap keempat ini dibantu oleh enzim aldolase. Nama aldolase ini diambil dari peristiwa pemutusan atau pemecahan rantai karbon atau aldol. Glyceraldehid 3-fosfat dan dehidroksiaseton fosfat adalah isomer. Maka, kapan saja mereka dapat berubah menjadi kembarannya atau isomernya, dibantu oleh enzim isomerase. Dapat dilihat pada tahapan yang kelima. Tahap keenam glikolisis, yaitu dua molekul glyceraldehid 3-fosfat akan mendapatkan masing-masing satu gugus fosfat, sehingga menjadi 1,6 difosfogliserat. Selain itu, glyceraldehid 3-fosfat juga teroksidasi dan melepas atom H dalam bentuk ion H+ yang akan ditangkap oleh aseptor elektron yang disebut NAD, membentuk NADH. Proses ini dibantu oleh enzim triosafosfat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu tahap ketujuh. Enzim fosfogliserokinase akan mengkatalis pemindahan gugus fosfat dari 1,3 bifosfogliseral ke ADP, sehingga ADP berubah menjadi ATP. Senyawa ini berubah namanya menjadi 3-fosfogliserat. Selanjutnya yaitu tahap ke-8, di mana akan terjadi perpindahan gugus fosfat dari atom C nomor 3 ke atom C nomor 2, sehingga 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat. Proses ini dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya yaitu tahap ke-9, di mana 2-fosfogliserat akan kedatangan enzim enolase, yang menyebabkan 2-fosfogliserat satu molekul air atau H2O dan membentuk fosfoenolpirufat. Dan yang terakhir yaitu tahap ke-10. Tahap ke-10 merupakan tahap terakhir dari glikolisis. Pada tahap ini, enzim pirufat kinase akan membantu pemindahan gugus fosfat dari fosfoenolpirufat ke adenosin difosfat atau ADP. Sehingga ADP ini akan berubah menjadi ATP.
Sampai sini, 2 ATP, 2 NADH, 2 pirufat telah dibentuk untuk setiap satu molekul glukosa yang dimetabolisme dalam reaksi glikolisis. Pirufat dan NADH ini akan berguna bagi respirasi aerobik untuk membentuk lebih banyak energi, yang nantinya akan berguna bagi sel. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar. Yang terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.